kembali lagi bersama saya Dr. Elis di acara podcast Hermina Talks. Nah, pada siang hari ini kita sudah kedatangan tamu spesial nih sahabat Hermina. Saya perkenalkan Dr. Ida Gunawan, spesialis gizi klinis konsultan. Apa kabar Dr. Ida? Baik pastinya ya. Nah, gini dok, sekarang ini kan kita mau membahas topik yang agak sensitif kalau menurut saya ya dok ya, karena tidak jauh berkaitan dengan timbangan dan bentuk tubuh ya. Nah, gimana sih dok sebenarnya cara supaya kita dan teman-teman sahabat Hermina di rumah menjaga tubuh agar tetap sehat dan ideal, kelihatan cantik, mengingat aduh sekarang tuh gampang banget deh dok, ngeklik aja langsung jajan, ngeklik aja langsung jajan. Gimana nih dok caranya nih dok? Baik, kalau bicara mengenai kelebihan lemak tubuh, kalau orang awam sebutnya agak-agak montok gitu loh dok. Bahasa gitu sopan ya dok, montok. Montok gitu ya, tapi seksinya nggak ada, montoknya doang katanya ya. Jadi biasanya yang pertama kali harus kita lakukan sahabat Hermina, ubahlah gaya hidup. Nah, ubah gaya hidup itu tidak cukup hanya diet saja atau hanya olahraga saja. Kadang-kadang banyak orang yang saya mau olahraga sebanyak-banyaknya dari pagi sampai malam, tapi nanti saya bisa pesta sepuasnya ya dok ya. Nah, nggak gitu juga Enggak ya. boleh teman-teman. Ya, jadi apa yang harus kita lakukan? Kita harus seimbang Dokter Alis ya. Dietnya diatur. Ingat Dokter Alis, kalau diatur bukan berarti nggak boleh makan. Itu tuh yang ditakutin nih dok, karena pikirannya begitu, dia aduh nggak makan, aduh nanti pasti lapar, nanti malah takutnya kalau nggak makan nanti berapa hari kemudian tuh langsung kayaknya tuh rakus banget gitu dok. Nah, betul sekali. Jadi kita di sini kita juga sekalian membetulkan ya Dokter Alis ya, bahwa kalau berdiet sahabat Hermina bukan berarti Anda dipuasakan atau tidak boleh makan. Pastinya Anda diatur makannya. Nah, kalau diatur makan itu kayak apa sih ya? Biasanya kita kurangin, pasti kan lagi mau program penurunan berat badan. Kurangin kalorinya, tapi biasanya saya selalu berdiskusi dengan pasiennya. Ibu mau saya kurangin sekian banyak hanya dari makan aja atau kita kombinasi nih? Kalau kombinasi Dokter Alis makannya masih bisa klik-klik gitu loh. Jadi memang sebenarnya teman-teman nggak usah takut karena masih bisa klik-klik nih. Iya, ya. bisa klik-klik tuh ya, yang cepat datang setengah jam udah datang gitu. Dan yang kedua, kita mesti pilih jenis makanannya. Jadi nanti perbanyaklah sumber-sumber serat, vitamin, mineral dan lainnya. Lalu nanti kita perhatikan juga bagaimana jumlah protein dan kadar lemak. Dokter Alis tahu nggak? Makanan enak itu kalau lemaknya banyak, kriuk. Kemudian manis ya, minumannya apapun makannya, minumnya boba-boba misalnya gitu. Aduh, itu bukan main dok, apalagi sekarang bertebaran di mana-mana ya dok ya. Nanti kita aturkan kapan boleh kita menggunakan gula. Gulanya jenis apa? Yang penting taste manisnya itu kita dapat ya. Lalu jadwal makan. Nah, saya suka lihat Dokter Alis nih, setiap kali habis visit pasien, stres dok, capek dok, saya ngemil dulu, kerupuk. Aduh ketahuan dok selama ini kalau aku lagi jajan ya dok. Nah, jadi hal-hal seperti itu kita mesti lihat juga jadwal makan ya. Jadi makan itu ada jamnya dan tidak pernah akan kelaparan karena setiap 2,5 sampai 3 jam sahabat Hermina diberikan makan. Setelah itu jangan lupa juga harus olahraga dan obat nih. Kalau bicara obat, Dokter Alis harus mendapatkan dari dokter. Harus yang namanya di bawah supervisi juga ya dok ya, Betul, nggak bisa jadi- sembarangan karena ya bisa berbahaya juga ya dok ya. Betul banget. Jadi jangan cari obat-obat yang kata orang, gitu ya. Takutnya nanti komplikasinya kemana-mana. Suka dengar kan ya? Iya dok. Nah, makanya jangan lupa tuh kita punya sekarang. Benar sekali Dokter Ida. Jadi mau saya informasikan ke sahabat Hermina, kalau Rumah Sakit Hermina Daan Bogor saat ini kita punya layanan unggulan terbaru nih untuk keresahan teman-teman nih yang aduh kok mulai naik ya angkanya. Jadi di Rumah Sakit Hermina Daan Bogor kita sudah buka klinik OBWell, klinik obesitas dan wellness. Mungkin Dokter Ida bisa jelasin sedikit lebih lanjut nih dok tentang klinik OBWell ini. Baik, kalau kita cerita OBWell singkatannya 2 loh Dokter Alis, obesitas dan wellness. Obesitas mungkin semua orang udah tahu ya, artinya kelebihan lemak tubuh. Tapi banyak yang nggak ngerti wellness apa sih dok? Wellness itu sehat paripurna atau sehat sempurna, gampangnya seperti itu ya. Nah, kalau mendapatkan wellness, kita harus punya banyak faktor di situ.
Salah satunya adalah harus sehat fisik. Nah, kalau bicara orang obesitas dengan lemak yang begitu banyak, pastinya kalau mau jalan juga capek ya. Agak berat ya dok ya? Ya berat. Kalau suruh naik tangga, keluhan paling sering, dok dengkulnya sakit, bunyi ketak-ketak, nggak enak ya. Terus yang kedua, untuk sehat mentalnya, kadang-kadang nggak pede ya. Sering sekali, dok saya fotonya di samping aja ya dok, jangan kelihatan perutnya, saya dari samping aja dok, dari samping. Kalau nggak temennya di depan deh, kita di belakang ya dok di ya. belakang ya, seperti itu mungkin ya. Jadi supaya kita menjadi punya rasa percaya diri yang lebih baik, kita berani untuk berekspresi. Kadang-kadang, yuk mbak kita foto bareng. Enggak lah dok, saya di belakang aja terakhir, yang mungil-mungil dulu di depan. Atau kadang, yuk mbak kita joget bareng. Aduh dok, joget nggak pede kali, suka dengar gitu ya. Nah, supaya mental kita menjadi jauh lebih sehat, Anda harus mendapatkan wellness tadi itu ya. Jadi harus dapat sehat mental. Kemudian kita juga harus sehat yang lain-lainnya, yaitu sehat pola berpikir. Dokter Alis tahu nggak, banyak sekali orang-orang yang menjadi lebih lambat berpikirnya, menjadi kalau orang bilang lebih lemot, tanda kutip ya. Kadang-kadang juga kok pikunnya jadi lebih cepat ya. Ada yang kacamata nangkring, kacamataku di mana? Padahal lagi dipakai. Handphone juga loh, dokter Alis juga mungkin sering tuh handphone di mana dicariin keliling dunia ya. Penurunan atau kelupaan seperti itu kadang-kadang juga membuat kita itu butuh yang namanya sehat secara pikiran, secara mindset. Nah, itu juga bagian dari wellness. Nah, dok, aku mau nanya nih, dok, kan tadi dokter bilang wellness itu sehat secara paripurna, dan juga tadi pikiran itu sangat penting. Tapi apakah pengaruh, dok, dari apa yang kita makan tuh mempengaruhi ya, dok ya? Oh, pengaruhnya luar biasa, dokter Alis. Makanya kenapa kalau kita membaca ya, kalau teman-teman mungkin senangnya Google. Ya, kalau praktis kan ya, betul, ya. Tinggal klik Mbah Google keluar. Dia selalu bilang, jangan lupa kalau lakukan gaya hidup sehat, makannya harus baik. Nah, kemudian mulai deh di list makanan yang tidak baik. Ya, kalau kita kan selalu bukan cari baiknya, tapi cari yang nggak baiknya dulu, gitu ya. Yang tidak baik, jangan yang goreng-gorengan, jangan yang gulanya banyak. Nah, emang efeknya apa sih buat tubuh kita? Kan enak di lidah, ya toh? Kayaknya kalau enak kan seneng juga nih kita. Betul, jadi happy. Nah, masalahnya adanya lemak yang tinggi, gula yang tinggi di dalam tubuh akan di metabolisme menjadi banyak sekali zat-zat beracun kalau orang awam sebutnya. Kalau kita secara medis sebutnya banyak radikal bebas, ya. Jadi zat beracun ini kadang dia suka nemplok di mana-mana dalam sel tubuh kita yang sehat. Sehingga kalau misalnya nih dokter Alis, kalau badannya habis mandi, tahu-tahu keceplok, ada burung di situ dan maaf ya teman-teman, buang kotoran di sana, dokter Alis rasanya gimana sih? Geli banget ya dok ya, nggak mau pengen mandi lagi ya. Nah, sama dengan tubuh kita. Jadi kalau tubuh kita dengan pola makan kita yang nggak karu-karuan, kan dia di metabolisme dalam tubuh kita. Nah, hasil metabolisme dari makanan-makanan yang kurang sehat tadi bisa menghasilkan banyak racun. Racun-racun itu bisa nemplok di sel tubuh kita seperti burung yang tadi. Aduh, jadi ternyata makanan yang enak, yang goreng, kriuk-kriuk, walaupun bikin happy, tetap ada efeknya ya dok ya. Ada kurang baik ya dok. Betul, apalagi kalau jangka panjang. Pola. Nah, pola artinya setiap kali Senin sampai Minggu makannya gitu. Pagi sampai malam makannya gitu. Nah, kalau udah terbentuk pola, hati-hati templokan racun itu. Nah, salah satu yang bisa menyebabkan itu selain pola makan kita, juga karena adanya sel-sel lemak yang berlebihan. Dokter Alis tahu nggak? Sel lemak yang ada di dalam tubuh kita, kenapa selalu kita bilang musuhi sel lemak? Karena dia bisa memberikan impuls atau signal-signal seperti signal handphone, signal wifi. Dia suka memberikan signal-signal racun tadi, radikal bebas. Jadi lebih mudah, jadi bikin lebih banyak apa gimana tuh? Iya, jadi dia mempercepat penempelannya itu. Terus dia sendiri suka bikin inflamasi pada sel kita. Jadi pernah lihat inflamasi ya? Kalau inflamasi mungkin kalau orang awam sebutnya meradang. Mungkin sahabat Hermina pernah lihat orang bisulan, ya. Kalau bisulan tuh jerawatan yang merah gitu.
pasti bentuknya merah, bengkak, sakit, nggak bisa ngapa-ngapain. Sel tubuh kita yang tidak kelihatan kasat mata juga sama. Dan itu salah satu penyebabnya karena kelebihan sel lemak tubuh. Dia bisa mengeluarkan banyak berita-berita hoax atau signal-signal yang membuat terjadinya inflamasi kronik. Jadi terjadinya model bengkak-bengkak mula-mula sedikit, meradang sedikit, lama-lama jadi banyak. Nah kalau udah banyak, terjadilah penyakit yang paling kita khawatirkan. Ya. Oke, jadi memang penting ya teman-teman ya untuk menjaga kesehatan dan apa yang kita makan tadi. Seperti yang Dr. Ida sampaikan, yang namanya diet itu perlu diatur, tapi tidak bikin menderita ya dok ya? Oh enggak lah, itu mah zaman dulu kali, sekarang udah nggak ada. Ya, udah nggak pakai seperti itu. Sekarang dokter Alis tahu nggak, kita ngatur dietnya juga secara individual atau personal diet. Artinya yang dibutuhkan dokter Alis dan saya beda. Ya, apa yang baik buat saya belum tentu cocok untuk dokter Alis. Jadi banyak orang bilang, dok kalau mau diet makannya dikit aja, cuman boleh 2 sendok. Terus perbanyak makan sayur, banyakin protein. Eits, tunggu dulu. Itu betul secara umum. Atau mungkin temennya lakukan diet ketogenik atau diet low karbo, bagus. Tapi belum tentu cocok untuk dokter Alis. Jangan-jangan dokter Alis justru harus lakukan diet dengan tinggi MUFA. Nah, itu yang dikenal sebagai personal diet. Oke, jadi memang zaman sekarang itu personal diet ya. Dan memang tadi yang sudah disampaikan dokter Ida bahwa yang namanya diet zaman sekarang tuh nggak menderita dan juga tadi personal. Jadi untuk teman-teman yang memang membutuhkan konsultasi lebih lanjut, takut mau lebih pede, mau sehat secara paripurna, bisa konsultasi lebih lanjut di Rumah Sakit Hermina Daan Mogot di Klinik Obewell, Obesitas dan Wellness. Terima kasih sekali lagi Dokter Ida, informasi yang sangat bermanfaat. Yang tadinya kita nggak tahu, kita mungkin takut ya, aduh nggak makan ini, nggak makan itu. Tapi karena Dokter Ida kita jadi lebih tahu dan lebih berani nih. Oh ternyata bisa diatur nih, bisa seneng juga kok yang namanya diet itu. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat untuk teman-teman. Terima kasih Dokter Ida. Sampai jumpa di podcast Hermina Talks berikutnya. Selamat siang.